Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa dalam kabar sukacita. Dan seperti biasa selain kita menikmati pujian, kita juga akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk firman Tuhan kali ini kita akan menerima dengan topik Yesus ada di perahu hidupmu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ramses Ayawaila. Shalom Pak Pendeta Ramses. Shalom, selamat. Kabar baik tentunya hari Baik, ini, luar biasa, puji puji Tuhan. Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi seperti biasa sebelum kita akan menikmati firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Pak Pendeta Ramses berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan namamu Bapa, sumber segala sukacita dan berkat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami ada bersama dalam program Kabar Sukacita, akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, firman hidup yang menguatkan kami semua. Karena itu Tuhan, lengkapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar berita kebenaran firman akan terus menjadi berita sukacita bagi kami yang terus mengikuti Engkau dengan setia. Maka berfirmanlah bagi kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami taruh hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus, ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Pak Pendeta Ramses, Yesus ada di perahu hidupmu. Apa yang harus kita mengerti tentang tema pemberitaan firman Tuhan ini? Silakan kepada Pak Pendeta Ramses untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Ketika bicara tentang Yesus ada di perahu hidupmu,
itu berarti bicara tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sebagai umat percaya. Ketika Yesus berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kita bukan hanya mempercayai bahwa dia hadir, tetapi dia hadir dengan kuasanya untuk memberkati, untuk melindungi, untuk menolong, dan untuk menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Artinya ini memang dianalogikan begitu Ya, ya, betul dalam sekali, kehidupan betul. kita ini sebuah perjalanan Kehidupan. Ya, dalam betul sekali. samudra lautan begitu ya, Betul, kita ada ya, dalam betul perahu. sekali, Nah, ada mungkin dalam ada firman Tuhan yang bisa mengawali atau ayat firman Tuhan kita bisa baca di awal pemberitaan firman Tuhan ini, Baik. Pak Pendeta Ramses. Untuk tema ini saya memilih dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Bunyi firman Tuhan begini. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu berkata dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Dan kemudian di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa. Iya. Ini adalah satu bukan cerita dongeng, Iya, bukan betul cerita sekali, Budi, ya. omong kosong, tapi bagaimana kita melihat pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini, Pak Pendeta Ramses. Bagaimana sampai orang berkata, siapa gerangan orang Iya, ini, betul sekali. sehingga angin dan danau pun taat. Betul. Pada dasarnya bahwa cerita ini adalah kesaksian hidup yang nyata Kesaksian dari hidup para yang murid-murid. Ketika mereka ada di danau, mereka mau menyeberang bersama Yesus. Tiba-tiba mereka dihalau oleh angin kencang, angin taufan, dan mengamuklah angin taufan itu sehingga danau menjadi bergelombang. Dalam keadaan sebagai manusia biasa tentu ada ketakutan dong. Tetapi dari cerita ini kita belajar ada suatu makna, bahwa badai itu selalu nyata dalam kehidupan. Setiap orang itu pasti akan mengalami badai kehidupan seperti yang dialami oleh murid-murid ketika bersama dengan Yesus. Tetapi mereka tidak menyadari pada waktu itu bahwa Yesus sementara berada dengan mereka di situ, sekalipun dia sementara tidur. Namun, sekalipun Yesus sementara tidur, tetapi kuasanya tidak pernah tidur. Kuasanya itu tetap ada dan nyata. Sehingga ketika orang bersama dengan Yesus, apapun tantangan yang akan datang, apapun badai kehidupan yang menerpa kehidupannya, kalau Yesus bersama dengan kita, maka kehidupan kita tentu akan dipenuhi dengan keadaan aman dan sejahtera. Iya. Jadi apakah juga bisa dibilang meskipun kita ini dekat bersama dengan ini kan murid-murid bersama Tuhan Yesus ada dalam satu perahu begitu ya. Kita tidak akan bebas dari masalah, badai persoalan hidup ya begitu. Ya, betul. Karena ada orang berpikir kalau saya setia, saya dekat dengan Tuhan, saya tidak akan pernah dapat masalah. Itu pendapat seperti itu bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi ada orang yang berpikir bahwa karena saya sudah dekat dengan Tuhan nih, saya taat beribadah, saya taat mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, berarti saya bebas dari masalah. Tentu tidak seperti itu. Tuhan tidak menjanjikan lautan akan tenang. Tuhan tidak menjanjikan bahwa selalu akan aman, sejahtera dalam perjalanan hidup. Tetapi yang dia menjanjikan adalah penyertaannya. Ketika orang ada dalam badai kehidupan, ketika dalam pergumulan, Yesus tetap ada. Bukan berarti ikut Yesus, ikut Tuhan, kemudian orang sepi dari pergumulan, tidak. Tetapi yang dia janjikan,
ketika orang hidup bersama dengan Tuhan, orang bisa melewati setiap badai kehidupan yang dijalani. Gitu. Kalau kita lihat juga di kesaksian hidup dari murid-murid ini adalah bukan ombak biasa, tapi bahkan badai. Iya, begitu ya? betul. Dikatakan di sana taufan, badai yang sangat kencang diakibatkan oleh angin taufan yang dahsyat. Dan itu juga bisa dianalogikan dalam kehidupan kita bahwa ya persoalan besar pun akan datang dalam kehidupan kita. Tapi apa yang menjadi kunci agar kita bisa survive, bisa melewati ini? Iya, betul sekali. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, ada suatu makna yang mau diambil dalam sini. Artinya adalah panggil nama Yesus, panggil Dia. Ketika murid-murid ada dalam ketakutan, dalam pergumulan karena air sudah masuk ke dalam perahu, badai taufan yang mengamuk, dan sedikit lagi perahu akan tenggelam. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka panggil Dia, Guru, kasihanilah kami. Dan akhirnya Yesus menjawab tepat pada waktunya. Yesus bangun, Yesus menghardik angin ribut itu, dan seketika juga angin dan danau itu menjadi teduh. Jadi kuncinya di situ. Ketika ada pergumulan, tantangan, jangan lari kemana-mana. Panggil Dia, panggil Yesus, berseru kepada namanya, sehingga Dia akan menolong tepat pada waktunya. Kalau kita juga lihat kan murid-murid pada waktu itu banyak juga mungkin yang berprofesi sebagai nelayan yang mungkin dalam pikiran mereka ya saya punya pengalaman untuk mengatasi masalah. Nah, kadang-kala kita juga seperti itu Pak Pendeta. Kadang-kala begitu. Kita merasa punya mungkin materi yang cukup untuk mengatasi masalah, pendidikan yang cukup, koneksi yang cukup. Nah ini apakah itu memang tidak bisa dipakai atau memang itu hal yang salah kalau kita malah mengandalkan itu semua? Betul. Memang betul Budi bahwa kalau mau dilihat bahwa murid-murid ini sebenarnya punya pengalaman di laut. Mereka berprofesi sebagai nelayan. Tentu hal semacam ini adalah hal yang biasa dong. Tetapi dari peristiwa ini mau menggambarkan kepada kita dan memberi makna kepada kita bahwa apapun keahlian kita, apapun yang kita miliki itu adalah berkat yang Tuhan titipkan pada kita. Kalau misalnya itu menjadi bagian kepada kita, kita syukuri. Tetapi jangan kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah membuat kita berkuasa atau merasa kita sombong. Dalam peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ternyata segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita banggakan bukan berarti itu tidak dapat dipakai untuk kehidupan kita, tidak. Tetapi jangan mengandalkan diri, karena selagi manusia masih penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, maka ada satu oknum yang berkuasa. Yesus Kristus yang berkuasa untuk sanggup melakukan segala perkara. Biarpun kita punya sesuatu yang kita andalkan, tetapi ketika dalam pergumulan pasti manusia lemah dan dia membutuhkan Tuhan. Dan dalam gambaran kesaksian dari murid-murid juga kan perahu malah hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Ya. Meskipun mereka punya pengalaman misalnya. Betul sekali. Dan mereka baru sadar mungkin ya ternyata. Mereka baru sadar. Ada Tuhan Yesus sebenarnya bersama dengan mereka. Nah ini yang kenapa kadang-kadang orang percaya itu lupa kalau kita itu punya orang percaya Tuhan yang besar. Ini bagaimana cara kita untuk terus mengingat ini, Pak Pendeta Masius, agar tidak lupa bahwa kita bersama dengan Tuhan sebenarnya. Iya. Saya rasa bahwa yang pertama adalah dia tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang pertama. Sebab kadangkala orang percaya sekalipun dia dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan menurut perkataannya, tetapi kadang orang lupa bersyukur. Orang lupa bersyukur dengan segala hal yang dia nikmati. Ketika dia berada di pergumulan, dia berseru, Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Tapi ketika dia berada dalam kelimpahan, ketika berada dalam kecukupan, justru kadangkala orang lupa bersyukur. Itu yang pertama, dia harus bersyukur dalam segala hal. Kalau dia bisa bersyukur, berarti dia tidak lupa bahwa segala sesuatu dalam kehidupan itu dikendalikan oleh Tuhan. Dan karena itu, ketika dia merasa sadar bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan, maka dia akan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan apapun situasi hidup yang ia alami dalam hidupnya. Dan kalau Pak Pendeta Ramses melihat kenapa sebenarnya Tuhan mengizinkan badai itu datang begitu? Karena kita tahu kan
bahwa tadi ya meskipun dekat dengan Tuhan setia, tapi Ya. persoalan itu akan ada, Betul. akan tetap di kenyataannya akan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kira-kira Tuhan harus mengizinkan kita untuk, ya mungkin kalau lebih parahnya lagi kita lihat seorang Ayub misalnya ya, itu Ya. orang yang taat, setia, tidak bercela malah, Ya. tapi Tuhan izinkan. Ada apa ini Pak Pendeta? Iya. Sebagaimana yang tadi saya katakan, Budi, bahwa orang percaya itu bukan berarti ketika dia dekat dengan Tuhan maka persoalan hidupnya akan selesai. Jadi ketika Tuhan mengizinkan ada pergumulan dalam perjalanan kehidupannya, berarti Tuhan menguji kesetiaan kita. Menguji apakah benar-benar dia setia bukan hanya dalam keadaan yang berkelimpahan. Karena yang tadi saya katakan, orang mau mengatakan setia kalau dia dalam keadaan yang bersyukur, berkelimpahan. Tapi bagaimana dalam pergumulan? Jadi yang terutama adalah bagaimana Tuhan menguji kita, kesetiaannya kita. Sejauh mana kita setia kepada Tuhan. Apakah hanya dalam bentuk perkataan kita katakan kita setia, tapi bagaimana dengan tindakan kita setiap hari. Terutama dalam menghadapi pergumulan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu bisa saja menjadi ujian yang Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana kemurnian iman kita, kemurnian hati kita untuk mengikuti Dia dengan setia. Ya kita bisa diukur begitu Iya, ya, betul lewat sekali. persoalan, lewat badai ini, bahwa seberapa besar iman kita, seberapa besar iman percaya kita kepada Betul Tuhan. sekali, Nah, betul sekali. tadi di pembacaan ayat firman Tuhan juga ini ditulis begitu ya. Iya. Tuhan Yesus itu tidur di Iya, di buritan. buritan perahu begitu. Iya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya juga, ya saya juga ingin bertanya, kenapa Tuhan itu tidak langsung bertindak misalnya? Iya. Padahal ada di tengah-tengah badai juga, Iya. dan tetap tidur sampai murid-murid memanggil Tuhan. Nah, ini yang menjadi mungkin kunci dari cerita ini. Betul Ternyata sekali. apa yang akan Baik. dimengerti soal ini? Baik. Yang pertama, saya mau katakan bahwa Yesus itu punya kuasa. Iya. Dia berkuasa dalam segala hal, termasuk mengendalikan ciptaannya, alam ciptaannya, termasuk dalam peristiwa ini. Jadi ketika Yesus tidur di situ bukan berarti bahwa dia tidak punya kuasa. Tetapi justru sebenarnya kalau saya melihat bagian pembacaan ini mau mengajarkan atau mau menjadi suatu teladan bagi murid-murid bahwa mari berseru kepada Tuhan. Kita tahan dulu, Pak Pendeta baik. Ramses. Kita akan kembali bagaimana kita akan menikmati ataupun Betul mengikuti sekali. pemberitaan firman Tuhan ini. Iya. Tapi kita akan kembali dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Iya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan
tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah sakit Tuhan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya, kembali dalam kabar sukacita dan masih dengan tema pemberitaan firman Tuhan, Yesus ada di perahu hidupmu bersama dengan Bapak Pendeta Ramses Ayawaila. Pak Pendeta Ramses, kita Ya, lanjutkan baik, lagi ya. ya. Bagaimana kesaksian murid-murid dalam Markus 4 ayat Ya. 35 sampai 41 di mana angin ribut diredakan. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Pendeta Ramses, bagaimana kita melihat ya masalah hidup itu ada karena kita juga ingin diuji. Betul. Bagaimana kualitas iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya tadi sebelum jeda juga kita melihat bagaimana bahwa Yesus itu terlihat seperti cuek aja begitu Iya, ya betul. di perahu Seperti itu, tidak meskipun peduli. badai sudah Iya. murid-murid sudah pada panik, Iya. perahu sudah mau tenggelam, lalu sepertinya begitu Iya. Tuhan Yesus itu cuek begitu ya. Iya. Tapi apa yang kita kembali belajar soal ini, tadi Pak Pendeta Ramses juga sudah jelaskan bahwa kita harus berseru begitu ya kepada Tuhan. Tapi Betul. bukan berarti Tuhan Yesus cuek begitu ya. Iya, betul. Ini bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kita bayangkan murid-murid ini sebenarnya bukan baru pertama kali loh. Jadi, ada bersama dengan Yesus di situ. Mereka sudah melihat banyak kali Yesus memberikan Iya. mujizat. Banyak sekali Yesus menunjukkan kuasanya. Dan di mana Yesus berada, mereka selalu ada. Mereka bukan hanya mengikuti, tapi mereka menyaksikan bagaimana kuasa Allah yang berlaku lewat kuasa Yesus Kristus menyembuhkan dan melakukan mujizat-mujizat. Tapi toh kenapa mereka masih justru ragu? Makanya dengan peristiwa ini, dalam situasi ini, Yesus sebenarnya tidak seolah-olah merasa bahwa bukan berarti dia tidak peduli, Iya. bukan. Tapi dia ingin menguji lagi. Dia mau melihat bagaimana kesetiaan dari murid-muridnya, bagaimana kepercayaan dari murid-murid, iman dari murid-murid, untuk senantiasa percaya akan kuasanya. Maka ketika peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus sudah ada bersama dengan kita. Hanya saja para murid-muridnya yang masih meragukan, yang kurang percaya akan kuasanya. Makanya ketika mereka berseru dan panggil nama Yesus, Yesus bangun menghardik dan ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa kalian tidak percaya? Padahal engkau atau kalian selalu bersama-sama dengan aku. Iya. Itulah saya rasa. Karena di ayat 40 kalau saya baca kembali ya Pak Iya. Pendeta Ramses, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Iya, mengapa engkau begitu takut? Kamu tidak percaya?" Tidak percaya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Jadi semacam pernyataan yang mengkritik sebenarnya iman dari murid-murid bahwa kalian sudah bersama-sama dengan aku loh. Selalu dekat dengan aku.
Tapi kenapa kalian masih meragukan akan kuasa? Itu seperti itu. Jadi apakah kita manusia itu cenderung kekhawatiran kita di atas iman Iman kita. atau kita merasa kuasa Tuhan itu apakah nyata dalam kehidupan saya atau tidak? Ada keraguan-raguan soal itu. Ini kenapa orang percaya itu kadang-kadang ini murid-murid saja ya, betul. secara fisik ada, apalagi kita orang percaya yang mungkin Iya. tidak secara fisik ketemu dengan Tuhan. Ya, begitu. itulah sebabnya. Makanya dari berita-berita firman seperti ini, Budi, hendak menguatkan lagi tentang keimanan kita untuk betul-betul percaya kepada Tuhan. Karena seperti yang tadi Budi katakan, sekalipun kita selalu mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam realitas kehidupan yang selalu kita jalani, kadang kekhawatiran kita itu lebih besar. Nah, itu. Seperti contoh murid-murid tadi. Toh? Mereka sudah berada bersama-sama Yesus, tetapi kekhawatiran mereka cukup besar. Nah, bagaimana kita yang tidak melihat Yesus secara fisik nih? Sebenarnya dari cerita ini mau menguatkan kita bahwa sekalipun dia tidak terlihat secara fisik, tapi Yesus itu ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, dan dia senantiasa menolong kita. Ya, dan juga kalau kita lihat di ayat 39 begitu ya, Tuhan itu tinggal berkata, diam, tenanglah. Iya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Betul. Ada arti apa tentang ayat 39 ini Pak Pendeta yang Baik. bisa harus kita pahami? Ada kata tanda seru soalnya di situ. Diam, tenanglah. Ya. Ini sebenarnya tips yang Yesus mau sampaikan. Dalam keadaan yang goncang, dalam keadaan yang bergumul karena badai kehidupan lah ibarat kata seperti itu, maka yang Yesus perintahkan dan Yesus arahkan kepada kita sebenarnya dan murid-murid adalah diam dulu. Karena di dalam ketenangan, dalam diam itu berarti orang dapat bertindak untuk melakukan apa yang dia lakukan secara bijaksana. Jadi sebenarnya Budi, saya melihat ini bahwa ini sebenarnya arahan dari Yesus sendiri sebenarnya. Yang kadangkala kita tidak lakukan dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Kadang ada masalah kita lebih panik. Kadang ada masalah kita kebakaran jenggot. Tapi Yesus bilang diam dulu, tenang dulu. Artinya dalam dua kata ini dengan kata tanda seru itu mau menggambarkan bahwa bagaimana dia mendiamkan dirinya untuk memusatkan perhatiannya kepada Dia, Yesus, Sang Guru Agung, Sang Jurumudi kehidupan, untuk mari Tuhan datang menolong saya. Karena dalam kepanikan justru tidak akan menyelesaikan masalah. Justru ketika orang ada diam dan tenang, meminta hikmat daripada Tuhan untuk jalan kehidupannya, maka pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi dia. Gitu. Karena apa risikonya nanti kalau kita ini terlalu, pertama kita sempat bahas mengandalkan kemampuan kita, lalu kadang kepanikan, kekhawatiran kita tempatkan terlebih dahulu, padahal kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan. Nah ini secara manusia naluri begitu ya, manusia itu seperti itu. Lalu bagaimana kita agar punya, atau mungkin ada kiat dari Pak Pendeta Ramses untuk bagaimana kita terus menyampingkan itu semua kekhawatiran, lalu bagaimana kita tidak perlu ragu dengan kuasa Tuhan. Ada cara seperti apa sih agar manusia, umat percaya ini bisa terus dekat dengan Tuhan? Kalau kembali dalam teks ini, maka ketika murid-murid panik yang berlebihan, maka tindakan yang mereka lakukan atau tindakan diambil untuk penyelamatan secara manusiawi akan membuat mereka binasa. Pasti perahunya terbalik. Pasti mereka akan tenggelam dan mereka binasa. Tetapi dengan kata hardikan Yesus, diam, tenanglah. Apakah engkau tidak percaya? Kenapa engkau begitu takut? Mau mengajak dan mau mengarahkan kepada kita semua untuk bagaimana tetap kita berfokus pada Tuhan. Sebenarnya mau mengarahkan hidup kepada Tuhan. Memang ini sulit. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi ketika orang berada dalam pergumulan hebat yang sudah jatuh ketimpa tangga misalnya, pergumulan datang bertubi-tubi. Ini sangat-sangat sulit. Yang di depan mata masalah. Betul, ada masalah lagi, belum selesai, masalah lagi. Tetapi tipsnya cuma itu, bahwa ketika dia datang duduk tenang di hadapan Tuhan,
dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tidak akan tinggal diam. Iya. Tuhan pasti akan turun tangan menyertai dia. Banyak orang yang meragukan kuasa Yesus. Nanti sudah berbuat baru akan percaya. Tetapi Yesus mau agar sebelum pun melihat akan apa yang terjadi, dia sudah yakin dulu. Dia sudah percaya dulu, dan itulah iman. Iman orang percaya, dan kalau dia lakukan itu, pasti jalan hidupnya akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Betul. Ya, Pak Pendeta Ramses, juga kita melihat ada orang kadang berpikir, aduh saya sudah bertahun-tahun berdoa begitu ya, sudah lama bergumul begitu. Iya. Tapi seolah-olah seperti yang dirasakan murid-murid, Betul. Tuhan ini membiarkan saya atau Tuhan ini tidak mau jawab doa saya. Nah, ini apa yang harus kita beritahukan kepada orang-orang yang mungkin yang saat ini sedang menyaksikan dalam kondisi seperti itu begitu. Baik. Saudara-saudara, memang kehidupan ini pasti tidak akan lepas dari apa yang dinamakan pergumulan. Ya. Pergumulan itu banyak. Apakah pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam relasi dengan teman, dan lain sebagainya. Dan pergumulan-pergumulan seperti ini kadang membuat kita patah semangat dan putus asa. Tapi lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, ketika Yesus pun dapat meneduhkan alam, meneduhkan danau, dan meredakan angin ribut di danau, maka ini ada satu makna bagi kita, bahwa kuasanya itu tidak terbatas dari apa yang manusia pikirkan dalam hidup. Manusia mungkin akan berpikir bahwa, oh, saya akan binasa. Saya pasrah saja karena sakit saya sudah bertahun-tahun nih. Seperti tidak ada jawaban. Tapi yakin dan percaya, ketika Yesus meredakan angin ribut di danau yang sangat dahsyat dan hampir membinasakan murid-murid, maka kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang mustahil yang ia kerjakan dalam hidup. Asal kita percaya dulu. Kita yakin kuasanya, bahwa Yesus pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya di setiap pergumulan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti. Artinya sebenarnya kita harus tetap menunggu saja finishnya itu, tetap Tuhan akan menolong begitu ya. Karena rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Kadang-kadang manusia meminta A, tapi Tuhan kasih B, kasih C. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Hanya saja kadangkala keterbatasan sebagai manusia, manusia kadang tidak sabar, Budi. Kadang terlalu egois. Kadang memerintah Tuhan dan tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau seperti itu, maka akan nasibnya seperti murid-murid. Kalau tidak memanggil dan tidak berseru kepada Tuhan, pasti akan tenggelam. Pasti akan binasa dalam jalan kehidupan. Artinya kuasa Tuhan itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh pemikiran manusia. Dia sanggup berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Artinya kitanya sendiri ya. Kitanya sendiri yang harus memperkuat nih iman kita. Kekhawatiran kita yang kita harus hindarkan dalam kehidupan sekalipun. Sebagai manusia, ya kita terdiri dari darah dan daging, kita pasti punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi janji Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kita, kuasa Yesus sempurna. Untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan, termasuk dapat mengangkat segala pergumulan kita menurut waktu Tuhan. Iya. Amin. Nah, kita lihat ketenangan begitu ya. Tadi saya juga melihat ada kata-kata kunci bahwa diam tenang ini kan dalam satu arti yang sama begitu. Kita jangan terlalu gegabah begitu. Jangan terlalu gegabah. Berarti apakah bisa dimulai juga ketenangan itu? Ya kita ambil waktu berdoa saja begitu ya, daripada kita terlalu banyak. Betul sekali. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya Pak Proses setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan segera kembali dalam Kabar Sukacita.
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sukacita, dan masih bersama Bapak Pendeta Ramses, kita tetap berbicara firman Tuhan tentang Yesus ada di perahu hidupmu. Dan tadi sebelum jeda, membangun ketenangan itu ya mungkin kita bisa mulai dari mungkin berdoa begitu ya. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan agar tenang itu ya, situasi tidak baik, situasi lagi tidak kondusif, lagi pusing begitu, tapi kita tetap tenang begitu. Baik. Pak Pendeta. Jadi selain dia membangun ketenangan dalam doa, tentu dia membaca firman. No? Itu yang terutama. Karena firman di dalam Alkitab adalah petunjuk-petunjuk bagi dia untuk bagaimana dia bisa melawan segala pergumulan, bagaimana dia bisa melawan dengan kecemasan. Yang berikut saya rasa bahwa dia membangun relasi yang khusus dengan Tuhan, bersama juga dengan orang-orang di sekitar yang memberi support. No? Karena kadangkala ada orang-orang yang ketika mengalami pergumulan, dia curhat misalnya. Dia curahan hati, dia ucapkan atau dia sampaikan kepada orang-orang yang justru tidak membangun dia. Tetapi kepada orang-orang yang salah, yang justru menjerumuskan dia untuk lebih terperosok dalam pergumulan. Jadi sepertinya juga yang tatkala penting adalah bagaimana menyampaikan segala pergumulan atau sharinglah pergumulannya dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang bisa memotivasi dan mendorong dia, ya terlebih lagi untuk mengarahkan dia untuk jangan meninggalkan Tuhan atau jangan mengandalkan kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup. Saya rasa kalau dia bisa ada dalam lingkaran ini, dalam circle ini, maka dia pasti akan tetap kuat dalam menjalani kehidupan ketika ada dalam pergumulan. Jadi berdoa, baca firman, dan temukan circle, lingkungan yang betul-betul sehat, yang memang bisa membangun dia dalam saling membangun, saling mendukung, terutama dia dalam
hidup iman percaya kita Betul kepada sekali. Tuhan. Nah, saya persilakan kepada tim pemuji yang ingin Ada yang mau? memberikan pertanyaan mungkin atau sharing kesaksian, ada mungkin? Oke, baik, silakan. Saya ingin bertanya pendeta, Ya. Namanya masalah pergumulan itu setiap hari pasti ada dalam Betul. kehidupan orang. Nah, kadang Tuhan sudah memberikan suara ke kita bagaimana untuk mengatasinya. Tapi kadang karena mungkin kita sudah terlalu tertekan begitu dengan masalah yang ada, kita jadi bingung. Apakah ini suara Tuhan? Apakah ini pemikiran kita sendiri? Yeah. Nah, bagaimana cara kita membedakan itu, pendeta? Iya. Kita membedakan mana suara Tuhan, mana keinginan diri kita sendiri. Baik. Iya, baik. Luar biasa pertanyaannya, Baik. Pak Pendeta, silakan. Saya jawab Ya. ya. Ya tentu yang pertama kita harus hati-hati. Hati-hati, oke. Hati-hati jangan sampai kita salah mendengarkan suara. Kadangkala iblis juga dapat berwujud seperti orang-orang yang baik-baik atau suara-suara yang baik dalam kehidupan kita. Dan kadangkala orang juga salah mengikuti karena dipikirnya itu suara Tuhan. Karena iblis dapat berwujud segala sesuatu yang baik, justru akan menjerumuskan. Sekali lagi yang pertama saya katakan bahwa memang dia harus jeli melihat itu. Dia harus tidak cepat untuk gegabah mengambil keputusan dalam perjalanan hidup. Ketika Yesus bicara tentang diam dan tenanglah, berarti ada saatnya Yesus mau katakan bahwa ketika kita misalnya termasuk mendengarkan suara apa yang sekarang mengarahkan saya ketika saya dalam pergumulan, maka Yesus katakan dua hal tadi. Diam dulu dan tenang, artinya dia terus meminta hikmat dan merenungkan kira-kira apakah suara yang dia dengar ini adalah suara yang dapat mengeluarkan dia dari pergumulan atau tidak. Ini tidak mudah, Budi dan Angel. Tetapi yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup ada bersama dengan Tuhan, maka anak-anak Tuhan pasti Tuhan tidak akan membiarkan dia jatuh. Hanya saja kadangkala manusia itu mau jawabannya cepat instan. Instan dalam ketika ada pergumulan mau cepat-cepat jawabannya. Yang membuat manusia selalu jatuh adalah karena dia gegabah untuk memilih keputusan mana yang harus diambil. Jadi ketika apakah kita harus menentukan, ini sangat sulit. Tetapi kalau orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang tetap berpegang pada perintah Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti tidak akan membiarkan dia jatuh. Asal orang tetap percaya akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Terima kasih. Iya, bisa jadi ini ya, Iya. dimengerti jawabannya Iya. bahwa diam dulu, tenang dulu. Iya. Di situ mungkin kita bisa lihat ini. Betul. Dan bisa yakin bahwa ini suara Tuhan atau Betul. suara naluri diri hati sendiri. Atau justru iblis yang biasa menggunakan kesempatan kesempatan untuk bagaimana masuk berperan dalam kehidupan kita. Ini yang kita tidak inginkan begitu, Pak Pendeta. Nah, ini memang menjadi hal yang betul-betul relate begitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Ini seperti tadi kita pikirkan kita bicarakan juga. Mengandalkan mungkin saya pernah dapat masalah seperti ini, pengalaman saya ya kita harus begini, itu kan termasuk juga bagaimana kita harus memilah dan juga mengambil keputusan. Nah ini berarti ada satu hal yang penting juga ya Pak Pendeta, bagaimana setiap masalah yang kita hadapi, keputusan apa yang kita ambil itu penting juga. Ini make a decision, berarti membuat satu keputusan ini penting, melibatkan Tuhannya dengan cara apa begitu Pak Pendeta. Jadi melibatkan Tuhan ini tentu yang tadi saya katakan berulang-ulang bahwa kita harus fokus, fokus kepada Tuhan Sang Kuasa ini. Sebab kalau fokus kita terbagi, kalau Yakobus 1 ayat 8 bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Ketika dia mendua hati, maka apapun yang mau disampaikan, termasuk suara Tuhan yang mau menyatakan pada dia bahwa harus ikut jalan ini, harus ikut jalan ini. Tapi kalau dia tetap menduakan hati dan dia tidak fokus kepada Tuhan, maka otomatis dia akan bimbang dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan. Memang sekali lagi saya katakan bahwa sebagai orang percaya kepada Kristus itu tidak mudah. Sedangkan murid-murid Yesus yang sudah hari-hari datang dengan Yesus, ada dengan Yesus, mengikuti dan melihat kuasanya, itu masih punya keraguan. Kuncinya cuma itu.
bahwa ketika dia berfokus kepada Tuhan dan dia tidak menduakan hati untuk percaya kepada Tuhan dan ataukah percaya kepada dirinya sendiri, maka disitulah dia akan menjadi teguh untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Kalau dia tergoda untuk mendua hati, bahwa keputusan yang dia ambil itu bahwa oh ternyata ini tidak menyelamatkan, ini ada yang alternatif lain, maka seperti Budi tadi bilang, iblis bisa masuk di situ untuk menggoda kita, untuk membuat keputusan yang kita ambil akan menjadi tidak bijaksana dan akhirnya membuat kita binasa. Iya. Jadi sebenarnya problem masalah ini ya kita terima itu dengan apa ya, dengan ikhlas begitu ya, agar juga kita tenang. Iya betul. Kalau ini ketenangan sulit. Iya, ketenangan dalam Tuhan ini sulit. Level yang cukup cukup berat untuk kita bisa tenang dalam situasi yang tidak baik begitu. Kalau tenang dalam tadi Pak Ramses bilang ya kalau dalam sukacita lagi diberkati ya kita gampang begitu ya mengucap syukur, tapi bagaimana dengan pergumulan? Bagaimana saat dalam kondisi yang tidak baik? Wah, luar biasa. Nah, ini kan yang kalau kita tadi circle begitu, ada satu lingkungan yang dibangun agar kita mungkin yang sedang bermasalah atau orang lain yang sedang bermasalah bisa saling mendukung dan saling memberkati begitu ya, mensupport. Nah, membangkitkan iman orang lain begitu misalnya yang sedang kita dalam sudut pandang yang melihat orang lain sedang bermasalah misalnya. Dan seperti kesempatan ini juga kita membuat mungkin bisa memotivasi dengan firman Tuhan bahwa membangkitkan iman orang lain ini sedang bagaimana kita menjadi terang itu, bagaimana kita jadi dampak itu Pak Pendeta, agar orang yang lagi stres, orang yang lagi bermasalah, bukannya kita datang jadi tambah masalah ke dia, tapi bagaimana kita bisa memberkati ini, bagaimana caranya? Saya rasa ada beberapa hal. Tentu yang pertama, orang yang katakanlah berusaha untuk mensupport orang dalam pergumulan, dia harus merasakan dan dia harus mengimani bahwa kasih Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Itu yang pertama. Kalau kasih Tuhan Yesus kepada semua orang berarti termasuk di dalamnya ketika orang yang menceritakan masalah dan pergumulan hidup kepada dia, maka kasih Tuhan Yesus pun berlaku kepada orang itu. Yang kedua, bahwa semua orang itu punya pergumulan. Bukan berarti ketika orang yang bermasalah datang kepada kita, kemudian kita yang dimintai masukan atau saran, itu orang yang tidak punya masalah. Tidak. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah. Karena setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan, maka hindarilah apa yang dinamakan penghakiman. Nah, ini sangat penting. Penghakiman kadangkala yang membuat orang lain yang ingin menceritakan pergumulan kepada kita itu menjadi ciut dan merasa diri sepertinya dikucilkan. Sebab kadangkala ada orang menceritakan kehidupannya kepada orang lain, kemudian justru bukan ada solusi yang terbaik yang dilakukan, malah dia menambah beban orang itu dengan memberikan penghakiman. Kalau orang sekarang bilang begitu. Itu yang sulit dalam kehidupan kita. Dan mungkin yang terakhir adalah turut sebeban dengan dia dan tentu membawa dia dalam doa. Tidak hanya mendengarkan, berdoa bersama, tapi berdoa bersama, menguatkan dia bahwa meyakinkan dia bahwa kuasa Yesus tetap berkuasa dalam segala situasi dan kondisi. Baik Pak Ramses, kita tidak terasa sudah ada di akhir kabar sukacita dan mungkin ada garis besar kesimpulan kembali yang bisa disampaikan kepada orang-orang percaya yang sedang menyaksikan saat ini agar betul-betul mengerti pemberitaan firman Tuhan tentang Yesus ada di perahu hidupmu. Baik, terima kasih pemirsa kabar sukacita yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hidup kita seperti perahu di tengah danau. Kadang tenang, kadang ada badai, kadang membuat kita menjadi lemah dan hilang pengharapan. Tapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa kalau Yesus ada di perahu hidup saya dan hidupmu, maka tidak ada yang mustahil yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Termasuk Dia sanggup untuk mengangkat segala penderitaan yang kita alami, segala pergumulan yang kita alami dalam hidup. Entah dalam pribadi kita, entah dalam rumah tangga keluarga kita, entah dalam pekerjaan, entah dalam sakit penyakit kita. Kalau kita tetap percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita, panggil, serukan namanya, dan Dia akan bertindak tepat pada waktunya.
Kalau Yesus ada di perahu kita semua, maka kita percaya tidak ada yang mustahil yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Termasuk kuasanya tidak pernah akan berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Pertolongannya akan tepat pada waktunya menurut waktu yang Tuhan nyatakan bagi kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Pak Ramses, kita kembali akan berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar kali ini betul-betul dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita. Silakan Pak Ramses berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Kiranya firman ini akan terus menguatkan iman percaya kami bahwa Yesus tetap berada bersama dengan kami dalam segala situasi, dalam suka duka, dalam susah dan senang. Dia tetap ada bersama kami. Kuasa Yesus tetap sempurna, Ia akan menguatkan kami semua. Kiranya kebenaran firman yang menjadi kabar sukacita di hari ini akan memberkati kami semua, memberkati semua pemirsa yang boleh menyaksikan siaran ini, sehingga mereka akan dipulihkan dan senantiasa dalam jalan-jalan kehidupan bersama dengan keluarga mereka ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami umat percaya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga kepada tim pemuji. Dan demikian perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Dan firman Tuhan kali ini, puji-pujian kali ini semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita malam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita di malam gelap, mencari domba yang sesat.